Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Umaya. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Prodi saya pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas dan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Mawardi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SD Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang pertama di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini di sini ada yang pertama itu poin A, latar belakang. Nah, ada latar belakang dari judul tersebut adalah membahas tentang pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekolah dasar sebagai pendidikan formal yang pertama bagi anak merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Kondisi ini memungkinkan anak untuk mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar di sekolah. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum SD. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan pendidik. Selanjutnya, mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembelajaran PKN memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Nah, dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1 nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada mata pelajaran PKN adalah 75. Pembelajaran PKN hanya bersifat hafalan semata yang dapat menyebabkan siswa menjadi fasib di dalam kelas, terjadi suasana yang membosankan, dan pada akhirnya siswa beranggapan bahwa belajar PKN itu sulit. Nah,
Melihat kondisi di lapangan seperti yang dikemukakan di atas, peneliti berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN dengan melakukan suatu model dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar mengajar, agar pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Model pembelajaran aktif tipe information search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Metode information search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Maka, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini peneliti di sini ada poin B yaitu identitas masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi. Di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pembelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai. Nah, sedangkan poin C ada pembatasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Oke, selanjutnya poin D ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Nah, selanjutnya poin E dalam bab 1 adalah tujuan penelitian. Nah, sehubung dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Oke, yang selanjutnya ada F, manfaat penelitian. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Yang pertama itu ada teoritis. Nah, dalam teoritis peneliti ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Yang kedua ada praktis. Nah, dalam praktis ini terbagi menjadi 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah.
Oke. Untuk bagi siswa yang pertama ada menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang poin B, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Yang kedua ada bagi manfaat bagi guru. Poin A, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Poin B, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Ketiga, ada manfaat bagi sekolah. Pertama, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Yang B, tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Oke, yang kedua, dalam bab 2 ini ada landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama adalah landasan teori. Nah, dalam landasan teori ini ada beberapa poin. Yang pertama ada poin tinjauan hasil belajar PKN. Nah, dalam poin tinjauan ini ada beberapa penjelasan tentang yang pertama ada belajar, yang poin B ada hasil belajar, terus yang poin C ada pendidikan kewarganegaraan, yang poin D ada globalisasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang yang poin A, belajar. Ada beberapa pengertian belajar menurut para ahli. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Nah, menurut para ahlinya ini, yang pertama ada menurut Siregar dan Nara 2010, mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya, yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Oke. Yang kedua ada Hamalik 2015. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Piaget, kegiatan belajar terjadi sesuai dengan pola tahap-tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang, serta melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sedangkan menurut Ganya, mengatakan kegiatan belajar akan terjadi apabila suatu stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau performance-nya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi. Para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan atau pengalaman sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan ini dapat mengaruh kepada tingkah laku yang lebih baik, dan perubahan itu harus relatif menetap. Selanjutnya yang poin B ada hasil belajar. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Nah, menurut Sujana 2009, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Nah, sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono 2013, menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan tindak mengajar. Nah, di dalam hasil belajar ini ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, melalui mulai dari jenjang rendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu yang pertama pengetahuan atau C1 adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua, pemahaman atau disebut C2 adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Yang ketiga, aplikasi atau C3.
adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat, ada analisis atau C4 adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Yang kelima, ada evaluasi atau C5 adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Yang keenam adalah sintesis atau C6, adalah kemampuan untuk menempatkan bagian-bagian bersama-sama untuk membentuk unik baru atau koheren. Selanjutnya yang C ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PKN merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang ditandai oleh pesatnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Oleh sebab itu, warga negara Indonesia perlu memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka bela negara. Selanjutnya ada globalisasi. Globalisasi dilihat dari akar katanya berasal dari kata global dan sasi. Nah, global bermakna meliputi seluruh dunia, sedangkan sasi berarti proses. Jadi, globalisasi adalah proses menyatukan warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Nah, dalam pengertian yang lebih luas, globalisasi ialah proses menyatunya berbagai macam bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara-negara yang ada di seluruh dunia. Dan yang kedua ada metode pembelajaran information search. Yang pertama di poin A ada model pembelajaran, di poin B ada metode pembelajaran information search. Model pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Nah, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka seorang guru harus mengetahui berbagai metode, sedangkan Suyono dan Haryanto 2018 mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Dengan metode pembelajaran, maka proses belajar mengajar tidak membosankan dan peserta didik juga akan semakin mudah mencerna materi yang diberikan. Jadi dengan adanya metode pembelajaran ini, siswa akan lebih bisa mengerti dengan apa yang gurunya jelaskan di depan kelas. Yang poin B ada model pembelajaran information search. Metode information search merupakan metode pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesianya adalah metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Nah, metode ini bisa disamakan dengan ujian open book. Nah, jadi dengan adanya metode pembelajaran information search, siswa dapat mencari jawaban dari bukunya tersebut. Nah, setelah dipelajari. Selanjutnya yang B ada penelitian yang relevan. Yang ketiga ada karakteristik anak usia sekolah dasar.
Karakter siswa adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Nah, jadi karakter siswa di sekolah dasar ini sangat berpengaruh ke depannya ketika dia dewasa. Tetapi pada karakteristik anak sekolah dasar, karakternya itu rata-rata masih awam, masih dalam pembentukan, jadi belum benar-benar matang gitu ibaratnya. Oke, yang kedua ada penelitian yang relevan untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini peneliti mencari informasi dari berbagai atau mencari referensi dari berbagai skripsi dan jurnal yang bersifat relevan dan sesuai dengan materi yang peneliti teliti. Saya ada kerangka berpikir. Di sini peneliti menggunakan kerangka berpikir yang menjadi tujuan. Yang pertama ada kondisi saat ini, terus ada tindakan yang terjadi, lalu ada tujuan atau hasil. Nah, pada kondisi saat ini, peneliti mencari tahu tentang metode pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Nah, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, lalu pendayagunaan sumber belajar belum optimal, lalu rendahnya hasil belajar siswa. Kalau berbentuk dari tindakan, peneliti menerapkan metode pembelajaran information search, lalu meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di kelas. Oke, tujuan dan hasilnya, hasil belajar siswa akan meningkat. Nah, jadi itu kerangka berpikir yang peneliti pakai untuk tercapainya tujuan penelitian yang peneliti ajukan. Sedangkan bagian D ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Selanjutnya bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada dalam metode penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama, poin A, yaitu pendekatan penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau yang disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Chemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk spiral. Jadi kayak udah ada rencana, terus ada observasinya, ada actionnya gitu, terus lalu ada refleksi. Itu model spiral Chemis, berbentuknya seperti spiral. Jadi dia kayak berputar gitu. Poin B ada kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Jadi, peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Penelitian ini berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat sebagai pengamat observer
yaitu observer 1 guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Oke, yang poin C ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016. Jadi peneliti melakukan penelitian ini pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Selanjutnya ada poin D, instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama ada poin hasil belajar PKN, yaitu ada definisi konseptualnya. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun aspek kemampuan-kemampuan yang lain adalah ditandai dengan siswa mampu mengingat informasi atau materi yang didapat, memahami tata cara demokrasi, memiliki sikap dan kepedulian terhadap orang lain, siap menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif. Melalui suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan bertindak demokratis, serta ikut berperan dalam percaturan global. Yang poin B ada definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan menggunakan C1, pemahaman yaitu C2, penerapan yaitu C3, dan analisa yaitu C2. Ada metode information search. Pertama sama nih ada definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi pembelajaran ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti dokumen, buku, teks, artikel, atau informasi dari internet. Nah, metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Nah, siswa bisa lebih aktif dari sekadar mendengarkan materi yang dijelaskan. Jadi siswa bisa lebih banyak bertanya kepada gurunya supaya suasana kelas dalam pembelajaran ini itu bisa aktif. Yang B ada definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi kepengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajarnya. Nah, ketercapaian metode information search mengacu pada langkah-langkah aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran berlangsung. Yang E ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap siklusnya ada peningkatan atau tidak. Nah, dalam hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal
jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih dari kurang lebih KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Yang F ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini, maka dibutuhkan teknik atau alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama ada tes. Tes merupakan kemampuan hasil belajar siswa, diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Jadi pada tes ini siswa dilatih dengan guru dengan latihan berbentuk pilihan ganda yang A, B, C yaitu. Yang kedua ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang keempat ada catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Selanjutnya ada poin G, yaitu teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Poin H ada keabsahan data. Nah, dalam keabsahan data ini ada beberapa. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu. Oke, yang pertama ada triangulasi sumber, yang kedua ada triangulasi teknik, yang ketiga ada triangulasi waktu. Yang I ada desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Ini menggunakan model spiral. Prosedur pelaksanaan penelitian dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama ada siklus pertama, yang isinya ada rencana, lalu ada tindakan, kemudian ada observasi. Nah, yang kedua dalam siklus kedua yaitu ada rencana. Nah, jadi itu misalkan jika siklus pertama tidak kurang maksimal, maka kita menggunakan siklus yang kedua supaya penelitian itu jadi maksimal gitu. Kayak bisa menjadi lebih baik lah dari yang siklus pertama gitu. Sama di siklus kedua juga ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Oke. Cukup sekian presentasi proposal penelitian tindakan kelas pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.